Di fruit setnya ini nggak sempurna. Yang kecil-kecil ini nggak berkembang sama sekali, di dalamnya nggak ada kernelnya. Ini yang masuk fruit setnya nggak sempurna ya. Jadi karena kemarin ini bunga jantannya nggak keluar sama sekali, jadi berdampak pada fruit setnya ini. Ini yang kecil-kecil ini nggak berkembang, dia nggak ada penyerbukan oleh kumbang penyerbuknya. Jadi karena faktor bunga jantannya nggak muncul sama sekali, jadi hasilnya seperti ini. Ini langsung berdampak pada berat tandannya. Ini pasti turun ya. Jadi harusnya ini berat sekitar 6-7 kiloan, ini kemungkinan sekitar 4-5 kiloan. Jadi karena pengaruh fruit setnya nggak sempurna. Di fruit set nggak sempurna ini sebenarnya sangat-sangat merugikan. Tapi ya mau gimana lagi, di fase TM1 itu memang bunga jantan masih jarang keluar ya. Jadi mudah-mudahan di TM2 nanti sempurna. Ini yang belum masak, ini juga sudah mengalami ya, yang kecil ini. Ini tidak diserbui, jadi di dalamnya ini kernelnya tidak berkembang, makanya dia kecil. Ini. Jadi nanti ini masih bermasalah juga. Di faktor bunga jantan tidak keluar itu sangat-sangat merugikan buat kelapa sawit kita. Berat tandannya, fruit setnya. Jadi hal sederhana, tetapi pemahamannya agak sulit ya. Di sebagian teman-teman kalau keluar bunga jantan itu merasa marah. Wah, ini kok keluar bunga jantan terus. Padahal secara umumnya itu sangat-sangat bermanfaat untuk fruit set kelapa sawit kita ya. Jadi kalau nggak keluar bunga jantan, dampaknya nanti akan seperti ini. Kita panen dulu. Nah, ini kalau sudah diturunkan ya, kita dorong ke sana dulu. Nah, ini nampak jelas ya. Di fruit setnya ini nggak sempurna. Yang kecil-kecil ini nggak berkembang sama sekali, di dalamnya nggak ada kernelnya. Jadi di fase TM1 ini saran saya Mas ya. Jadi kalau manen itu pelepahnya jangan diturunkan dahulu. Ini supaya nanti berat tandannya itu masih tetap dapat ya. Jadi kalau kita panen sembari dibuang pelepahnya bawahnya ini berat tandan yang di atas ini nanti akan turun. Jadi dia nggak mau membesar. Jadi itu faktor karena kurangnya jumlah pelepah 48-56. Jadi tetap fokus. Meskipun kita cuma petani, kebun kita nggak banyak, kalau dirawat dengan baik, dijaga dengan baik, apapun yang kita usahakan itu akan menghasilkan. Tapi kalau kita usahakan dari awal itu sudah benar, kemudian masuk proses panennya dilakukan overpruning, maka hasilnya akan semakin turun, dan turun terus. Jadi perlu diperhatikan ya. Fruit set ini menentukan berat tandan, jumlah pelepah itu juga menentukan berat tandan ke depannya. Jadi jangan dianggap remeh. Ketika kita melakukan overpruning itu juga akan mempengaruhi berat tandan dari tandan-tandan selanjutnya ya. Apabila dilakukan proses panen, turun buah, turun pelepah, itu akan langsung berdampak. Di hal sederhana, kita jaga kelapa sawit kita, maka hasilnya ke depannya akan lebih baik lagi. Kita lanjutin panen lagi. Ini dia ya, ciri khas dari Tenera itu cangkangnya tipis. Ciri khas ya. Ini di satu pohon yang sama, ini masih mengalami kegagalan fruit set juga. Tapi secara berat ini lumayan, berkisar 5 kiloan lah ya. Ini karena banyak yang gagal ini. Gaskan lagi.